Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rifa. Saya adalah salah seorang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Garut. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai teks cerita sejarah. Kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah yang pertama yaitu menggunakan kata benda atau kata ganti tertentu. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan tokoh sentral dan yang ketiga menggunakan kata sifat. Selanjutnya, yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata penghubung, kemudian menggunakan yang kelimanya prasa verbal, dan yang terakhir yaitu yang keenam, menggunakan kata yang menggambarkan kejadian masa lalu. Selain kaidah kebahasaan, pada kesempatan ini akan dibicarakan juga mengenai nilai-nilai dari cerita sejarah. Dalam cerita sejarah itu terdapat 15 nilai yang perlu diketahui. Yang pertama, ada nilai moral, kemudian ada nilai kemasyarakatan, kemudian ada nilai religi atau nilai keagamaan, nilai estetis, nilai politik, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai filosofis, nilai budaya, nilai kemanusiaan, nilai psikologis, nilai filosofis, nilai historis atau sejarah, nilai perjuangan, dan yang terakhir adalah nilai etika. Yang terakhir, yang perlu kita ketahui dalam teks cerita sejarah yaitu bagaimana cara kita menulis cerita sejarah tersebut. Nah, di sini dikemukakan mengenai langkah-langkah menulis cerita sejarah. Yang pertama, kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Tema itu sama dengan apa yang akan kita bicarakan. Kemudian yang kedua yaitu amanat yang akan disampaikan atau sama dengan pesan. Kemudian selanjutnya menentukan sasaran pembaca. Apakah cerita sejarah yang akan kita kemukakan untuk anak SD, SMP, SMA, atau SMK? Kemudian selanjutnya merancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema atau alur. Kemudian, membagi peristiwa utama ke dalam bagian awal perkembangan dan awal cerita. Ini hubungannya dengan struktur dari teks cerita sejarah tersebut. Kemudian, memerinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Selanjutnya, menyusun tokoh dan perwatakan serta latar dan sudut pandangnya. Apakah sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga? Dan yang terakhir, yaitu menyusun kalimat-kalimat dalam bentuk paragraf yang nantinya dari paragraf-paragraf tersebut akan terbentuk menjadi sebuah teks, yaitu teks cerita sejarah. Selesai sudah pembicaraan kita mengenai teks cerita sejarah yang dimulai dari kaidah kebahasaan, kemudian nilai-nilai cerita sejarah, dan langkah-langkah menulis cerita sejarah. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.